warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Angelita, mahasiswi Universitas Juanda, jurusan PGSD Fakultas FKIP. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Sosial yang diampu oleh dosen Wiyon Mudyati MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas kehidupan masyarakat multikultural di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Sebelum kita membahas kehidupan umum masyarakat multikultural, saya akan membahas sedikit apa sih itu masyarakat multikultural. Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup dalam suatu komunitas atau dalam satu wilayah yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki budaya, ras, agama, adat istiadat, dan norma tersendiri. Akan tetapi saling menghormati dan menghargai untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Adanya faktor penyebab multikulturalisme. Yang pertama yaitu faktor geografis yang menyebabkan corak dan cara hidup yang beraneka ragam di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor iklim dan cuaca yang mempengaruhi gaya berpakaian masyarakat yang berbeda-beda. Dan ketiga yaitu adanya pengaruh budaya asing yang menyebabkan benturan budaya lama dengan adanya budaya asing tersebut. Terus adanya keragaman suku bangsa, keanekaragaman agama, dan keanekaragaman ras. Masyarakat yang tinggal di pantai, mayoritas pekerjaannya yaitu sebagai nelayan dan didominasi oleh suku Bugis. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal jauh dari pantai, mayoritas pekerjaannya yaitu sebagai penambang timah, ada juga sebagai petani, dan lain-lain. Nah, pembahasan pertama saya akan membahas keadaan umum wilayah lingkungan Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Masyarakat multikultural di lingkungan Kecamatan Damar ini yaitu Damar adalah sebuah kecamatan kecil yang di dalamnya terdapat beberapa desa dan juga memiliki keberagaman suku dan agama. Daerah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Belitung Timur. Masyarakat di sini tinggal dengan tentram dan damai walaupun memiliki berbagai macam keberagaman suku dan bangsa. Agama di lingkungan Kecamatan Damar sangat beragam, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha. Bukan hanya agama saja, tetapi suku bangsa di lingkungan ini pun sangat beragam, yaitu ada suku Bugis, suku Madura, dan suku Melayu, dan etnis Cina. Masyarakat ini hidup berdampingan dan saling menghormati dan bertoleransi yang tinggi antar warga. Tempat tinggal masyarakat ini pun saling menyampur dan bertetangga. Sebagai contoh, ada orang Cina yang menjadi ketua RT dalam suatu desa di kecamatan ini, yaitu Desa Sukamandi, di mana sekitar rumahnya yaitu rumah-rumah orang yang beragama Islam. Etnis Cina di Kecamatan Damar ini berbaur dengan baik pada suku Melayu, di mana mereka saling menghormati dalam hal beribadah. Sebagai contoh, pada saat orang Islam melaksanakan ibadah puasa, mereka pun menghormati dengan tidak makan atau minum di depan orang Islam yang sedang menjalankan puasanya. Dalam hal rumah ibadah pun juga di mana tempat ibadah seperti gereja, kelenteng, dan vihara berada berdekatan dengan rumah warga yang bukan penganut agama tersebut, seperti gereja yang bersebelahan dengan rumah orang Islam. Mata pencahariannya pun beragam. Rumah warga yang sekitaran pantai, mayoritas penduduknya menjadi nelayan dan didominasi oleh suku Bugis. Sedangkan rumah yang tidak dekat dengan pantai, mayoritas warganya menjadi pekerja tambang timah yang didominasi oleh suku Melayu dan masyarakat Madura.
Meskipun masyarakat ini hidup berdampingan dan terlihat tidak adanya konflik, akan tetapi sedikitnya pasti ada permasalahan-permasalahan, baik itu perbedaan pendapat maupun hal lainnya yang menjadi pemicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. Hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat multikultural ini yaitu terjadinya perselisihan sistem nilai dan norma sosial antara etnis yang satu dengan yang lainnya, antar agama dan suku bangsa. Permasalahan yang pertama yaitu pada lingkungan masyarakat ini adanya kelompok masyarakat yang dominan. Dalam konteks usaha perdagangan di daerah Kecamatan Damar ini didominasi oleh orang Cina. Usaha yang dominan yaitu usaha tongkrongan, toko kue, toko baju, toko bahan-bahan sembako, bahkan tempat pembelian hasil tambang timah. Sedangkan untuk keramaian penduduknya didominasi oleh masyarakat beragama Islam. Hal ini menyebabkan sebagian pekerjaan orang Islam menjadi pembantu rumah tangga atau kerja di toko-toko Cina. Bukan hal yang mudah bekerja menjadi pembantu rumah tangga dan kerja di toko usaha milik orang Cina ini, karena banyak dari mereka yang bekerja di sana mengeluh perihal kerjaan yang semakin harinya semakin bertambah tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sehingga jika tidak memiliki kesabaran, banyak orang yang berhenti bekerja di sana. Keberagaman suku bangsa dalam masyarakat multikultural ini pun bisa menjadi pemicu terjadinya permasalahan-permasalahan. Salah satunya yaitu perkelahian anak di sekolah yang berbeda suku, menyebabkan pertengkaran kedua suku tersebut. Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat multikultural ini, dan sejauh ini bisa diatasi dengan baik untuk mencegah terjadinya konflik yang besar. Suku yang ada di dalam lingkungan Kecamatan Damar ini yaitu suku Melayu, suku Bugis, dan Madura. Karena keberagaman suku tersebut sering terjadi bullying di lingkungan sekolah anak, terutama pada anak sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena dari ciri fisik dan logat bahasa yang berbeda, sehingga sering terjadi anak-anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, bagaimana sih solusi dari permasalahan-permasalahan masyarakat multikultural ini? Jadi, solusi dari permasalahan masyarakat multikultural ini yaitu dengan memberikan pembelajaran tentang masyarakat multikultural di sekolah dan juga menanamkan sifat saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan kerjasama yang tinggi. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkuat persaudaraan dan kesatuan dengan membuat suatu program bina desa. Menanamkan rasa solidaritas dan saling menghargai sejak dini. Peran orang tua memberikan pengertian kepada anaknya untuk selalu menghargai agama dan suku yang berbeda, karena mereka semua sama, yaitu rakyat Indonesia yang memiliki arti suatu ikatan persaudaraan. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di desa yang mewajibkan seluruh masyarakat ikut dan tidak membatasi latar belakang siapa yang bisa dan tidak menjadi pemimpin di desa.